Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Bagaimana kalau kita ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya, kita disuruh menyempurnakan kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Jadi, sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak akan berdosa. Sholat sunnah, di antara sekian banyaknya sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, ada juga dikerjakan secara munfarid atau sendiri, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Apa sholat sunnah berjamaah? Di sini sholat sunnah yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih dengan ketentuan tertentu. Ada imam dan ada makmum. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dilakukan sendiri, tidak ada imam ataupun makmum. Dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid di sini sholat sunnah yang dapat dikerjakan boleh berjamaah maupun boleh sendirian atau munfarid. Apa saja sih yang termasuk sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha yang disebut juga dengan sholat Idain. Idain artinya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kedua sholat ini dilakukan sampai tergelincirnya matahari atau menjelang waktu sholat zuhur. Hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah muakkad, itu sunnah yang dianjurkan. Adapun tata cara dalam melaksanakan sholat Idain adalah yang pertama takbiratul ihram beserta niat,
Yang kedua, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Dan ruku, i'tidal, dan sujud seperti sholat-sholat seperti biasanya sholat fardu. Kemudian duduk dan membaca tahiyat akhir, salam, dan yang terakhir yaitu mendengarkan khutbah sholat idain dengan tertib. Jadi hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sama, ya, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Perbedaannya hanya pada niatnya. Kemudian yang ketiga yaitu sholat kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf, kusufus syamsi, adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya, sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah dan 4 kali ruku. Dan 4 kali sujud. Itu tata caranya. Setelah itu, sholat khusuf atau gerhana bulan. Khusuf, ya, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu ataupun sholat sunnah khusuf, khusuful qamari, gerhana bulan, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari, yang membedakan hanya niatnya. Niat sholat khusuf. Kemudian yang terakhir, sholat istisqo atau sholat untuk meminta hujan. Sholat sunnah ini dilaksanakan 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Jadi umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa ini, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Itu sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan selanjutnya itu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri atau munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara individu atau sendiri. Jadi tidak ada imam dan tidak ada makmum, sholat sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat rawatib, sunnah rawatib itu adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari hukumnya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Sholat rawatib muakkadah, sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah yaitu
2 rakaat sesudah sholat zuhur, maghrib, isya, 2 rakaat sebelum zuhur dan sholat subuh. Sholat rawatib ghairu muakkadah atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, asar, dan maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2. Qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Dan yang kedua yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ketika kita memasuki masjid atau musola. Jadi sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Itu merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Setelah itu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik, pilihan atau yang lebih. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini yaitu saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud 2/3 malam. Selanjutnya sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Jadi bisa dilaksanakan secara sendiri dan bisa dilaksanakan secara berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dimaksud itu pertama sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan pelaksanaannya setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Kemudian yang kedua sholat witir. Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Dan yang ketiga sholat duha atau yang disebut dengan sholat awwabin duha. Sholat sunnah 2 rakaat dan paling banyak yaitu 12 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni matahari setinggi tombak sampai menjelang sholat duhur antara sekitar jam 7. Dan selanjutnya sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari atau qiyamul lail setelah tidur antara waktu isya sampai menjelang subuh. Waktu yang utama untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu 2/3 malam sekitar jam 2. Tata cara melaksanakan sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya atau sholat fardu yang lainnya. Dan yang kedua, sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan dengan maksud memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat ini khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat.
Secara terperinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih ini ada 2 macam cara, yaitu jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Dalam praktek pelaksanaannya, sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jika mampu melaksanakannya setiap hari, maka laksanakan. Jika tidak mampu melaksanakannya dalam setiap harinya, laksanakan setiap hari Jumat. Jika tidak mampu melaksanakan setiap hari Jumat, laksanakan setiap bulan sekali, setahun sekali, atau minimal seumur hidup sekali. Dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam prakteknya yaitu pada rakaat pertama urutan sholat tasbih dalam jumlah bacaan tasbihnya yang setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek membaca tasbih 15 kali. Kemudian ketika ruku, setelah membaca doa ruku membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku atau setelah membaca doanya membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua setelah membaca doa membaca tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu atau duduk istirahat membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua, yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih tiap 1 rakaat adalah 75. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih yaitu 75 kali 4 rakaat 300 kali bacaan tasbih. Itulah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara sendirian. Selanjutnya yaitu hikmah sholat sunnah. Hikmah melaksanakan sholat sunnah yang pertama, disediakan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu atau sholat wajib. Melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat wajib. Kemudian menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menaikkan derajat kita di sisinya setahap demi setahap. Setiap 1 kali melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan menghapus 1 dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini merupakan bentuk ridho dan kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu mengupayakan untuk dapat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kebahagiaan karunia besar yang sering kurang kita sadari. Allah akan mengaruniakan kebaikan dan keberkahan dalam rumah kita. Setiap saat kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan masih dapat merasakan kesemuanya itu adalah anugerah besar yang kita harus syukuri dengan sholat sunnah. Dan mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sholat sunnah. Sholat yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah diutamakan dilaksanakan di masjid. Sedangkan sholat sunnah yang pelaksanaannya secara munfarid atau sendiri sebaiknya dilaksanakan di rumah, walaupun apabila dilaksanakan di masjid juga diperbolehkan. Kemudian yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Bekal terbaik di dalam menempuh perjalanan ke akhirat adalah dengan ketakwaan. Sedangkan aspek terpenting dalam mewujudkan takwa adalah dengan sholat, terutama sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Itu saja penjelasan dari Ibu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk LKPD 2, untuk LKPD 2 baris atau kotak yang artikan kalian isi dengan pengertiannya, kemudian yang kotak penjelasan itu kalian isi dengan penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Itu saja dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga kesehatan, berdoa semoga Allah selalu melindungi kalian. Terima kasih. Selamat belajar.